Sumi, pemirsa, tim khusus bentukan Kapolri ini terus bekerja berupaya mengungkap kebenaran di balik meninggalnya Brigadir Yosua tanggal 8 Juli 2022. Setelah kasus ini diambil alih oleh Mabes Polri, satu persatu fakta pun mulai terkuak. Seperti kronologi kejadian terbaru, versi Barada Eliezer, hingga munculnya Putri Sambo ke publik. Kita akan lihat pemirsa datanya satu persatu. Yang pertama saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana kronologi kasus meninggalnya Brigadir Yosua versi Barada Eliezer yang terbaru. Yang ini dinilai mematahkan kronologi awal yang disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Ramadhan pada tanggal 11 Juli 2022. Ini adalah kronologi berdasarkan keterangan baru Eliezer soal meninggalnya Yosua. Bahwa kepada pengacaranya, Eliezer mengatakan ini bermula dari adanya keributan di ruang tamu rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo, sehingga kemudian keributan ini membuat Eliezer ini turun dari lantai atas untuk melihat, mengecek sebenarnya apa yang terjadi di ruang tamu, kenapa sampai terjadi ada keributan. Nah, belum sampai di lantai 1 pemirsa, Eliezer ini baru sampai di tangga begitu, ia sudah melihat Verdi Sambo ini memegang pistol dan di dekatnya ada jenazah dari Brigadir Yosua yang saat itu dikatakan ini sudah meninggal dunia posisinya. Dan setelah itu tidak berhenti di situ saja pemirsa, Eliezer juga mengaku mendapatkan perintah untuk menembak dinding-dinding yang ada di rumah dinas dari Irjen Pol Verdi Sambo itu sendiri sehingga akan menimbulkan kesan terjadi adu tembak atau tembak menembak antara Eliezer dan juga Yosua seperti yang dibangun dalam tanda kutip narasinya sejak awal oleh aparat kepolisian pada tanggal 11 Juli 2022. Sebetulnya kalau kita melihat kronologis awal ini, selain Barada Eliezer, ada satu orang lagi yang bisa dikatakan sebagai saksi kunci untuk bisa mengungkap kebenaran dalam meninggalnya Brigadir Yosua. Tidak lain adalah istri dari Verdi Sambo sendiri, yaitu Putri Chandrawati. Kita akan melihat keterangan atau pernyataan dari Komnas HAM yang menilai seberapa penting statement yang akan disampaikan oleh Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo. Berikut ini. Dugaan pelecehan misalnya, itu kan Ricky dan Barada E tidak menyaksikan, dia hanya mendengarkan teriakan dari ibu itu. Tidak tahu kenapa teriakan terjadi. Berarti saksi hidup yang ada adalah hanya Ibu Putri. Jadi kita tidak bisa meng-cross check itu sampai nanti kita menemukan berbagai bahan-bahan lain, misalnya digital forensik, komunikasi di antara mereka gitu. Tapi kalau dari keterangan yang ada sekarang, kita belum bisa menyimpulkan apa sebetulnya peristiwa yang terjadi. Barada Eliezer sudah menyampaikan keterangan terbarunya kepada penyidik begitu ya, tim khusus bentukan Kapolri. Sekarang berarti tinggal menunggu apa yang keterangan yang akan disampaikan oleh sang istri dari Verdi Sambo, yaitu PC atau Putri Chandrawati. Setelah Barada Eliezer ditetapkan sebagai tersangka, kemudian Irjen Pol Verdi Sambo juga ditahan begitu, dilakukan penahanan di Makobrimob Kelapa II Depok pada tanggal 6 Agustus 2022. Pada tanggal 7 Agustus 2022 ada satu kejadian yang ini bisa dikatakan dinantikan begitu oleh banyak masyarakat, oleh kalangan masyarakat, yaitu munculnya istri Verdi Sambo di hadapan publik, yaitu Putri Chandrawati. Tetapi munculnya Putri ini, kita lihat kalau rentang waktunya Brigadir Yosua meninggal di tanggal 8 Juli 2022, ia baru muncul tanggal 7 Agustus 2022, hampir 1 bulan setelah meninggalnya Brigadir Yosua. Kemudian pada saat itu seperti yang saya sampaikan bahwa kedatangan dari Putri Chandrawati ini adalah ingin menjenguk suaminya Verdi Sambo di Makobrimob Kelapa II Depok, dan kepada awak media yang hadir pada saat itu, Putri Chandrawati mengatakan salah satunya adalah meminta doa kepada masyarakat terhadap kasus atau peristiwa yang sedang ia alami saat ini. Lebih lengkapnya pemirsa, saya ajak Anda untuk kembali mendengarkan kali ini pernyataan dari Putri Chandrawati berikut ini. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa
Biar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Cukup ya teman-temannya. Sebagaimana kita ketahui pemirsa, istri dari Verdi Sambo, Putri Sambo ini juga sudah meminta perlindungan kepada LPSK tepatnya pada tanggal 14 Juli 2022 dan sampai dengan kemarin LPSK ini masih belum bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut dari Putri Sambo. Dan kalau berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Putri, kita lihat di situ berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa Putri ini meminta perlindungan di berbagai sisi, mulai dari perlindungan fisik, kemudian perlindungan prosedural, perlindungan bantuan hukum, dan juga perlindungan bantuan psikologis. Tetapi permohonan Putri ini bisa saja ditolak. Bisa saja ditolak. Kenapa? Karena LPSK punya aturan, punya regulasi sendiri kalau 30 hari setelah pengajuan pemohon ini tidak segera bisa dimintai keterangan oleh LPSK, maka permohonan itu bisa ditolak. Dan untuk itulah pemirsa yang sudah kita saksikan sejak setengah 11 siang tadi, LPSK ini mendatangi kediaman Putri Sambo untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Dan kita akan melihat bagaimana quote atau pernyataan yang disampaikan oleh pihak LPSK terkait dengan permohonan perlindungan yang diajukan oleh Putri. Ini disampaikan kemarin tanggal 8 Agustus 2022 oleh Edwin Partogi Pasaribu, Wakil Ketua LPSK, yang isinya adalah mengkonfirmasi bahwa iya, kami agenda besok atau hari ini pemeriksaan terhadap Putri Sambo. Kami akan kunjungi mungkin di rumahnya dan hal ini sudah terkonfirmasi pada hari ini pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Selain itu pemirsa, kalau kita melihat secara makro begitu ya, dalam peristiwa meninggalnya Brigadir Yosua, kita lihat di situ ada 4 perempuan yang terlibat di situ atau yang berada di pusaran dalam meninggalnya Brigadir Yosua. Setidaknya itu adalah menurut dari Komnas Perempuan. Kita akan lihat siapa saja keempat perempuan itu di slide berikutnya. Yang pertama adalah Putri Chandrawati. Putri Chandrawati ini adalah istri dari Verdi Sambo yang juga merupakan pelapor dugaan kekerasan seksual dan saksi meninggalnya Yosua. Komnas Perempuan ini menilai Putri masih terguncang kondisi psikisnya. Berikutnya, kedua adalah Vera Simanjuntak. Vera Simanjuntak ini adalah kekasih dari almarhum Yosua yang juga merasa kehilangan dan merasa tertekan. Bahkan beredar informasi Vera Simanjuntak ini sampai mengundurkan diri atau resign dari pekerjaannya. Kemudian yang ketiga adalah Rosti Simanjuntak yang tak lain ini adalah ibu dari Yosua yang merasa sangat kehilangan anaknya. Hal ini bisa terkonfirmasi ketika kita melihat bersama pada saat proses autopsi ulang pada beberapa waktu yang lalu. Begitu histeris dan begitu emosional kondisi dari Rosti Simanjuntak, ibunda dari Yosua. Dan perempuan yang terakhir yang juga berada dalam pusaran meninggalnya Brigadir Yosua ini adalah AKP Rita Yuliana. Ini merupakan polwan yang berkarir baik yang juga ikut terimbas karena disangkutkan dengan kasus ini. Komnas Perempuan tidak mendetail dikaitkannya ini dalam hal apa. Nah, kita akan lihat bersama untuk slide terakhir statement yang disampaikan, yang dilontarkan oleh Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah pada tanggal 5 Agustus 2022 kemarin. Yang mengatakan mereka berempat yang tadi sudah kita simak bersama-sama, mereka langsung maupun tidak langsung terdampak kasus ini. Mereka berduka mengalami kelelahan yang mempengaruhi kesentosaan mereka sebagai perempuan. Kami menyampaikan solidaritas dan dukungan agar semuanya kembali pulih. Itulah pemirsa beberapa perkembangan terbaru soal hasil kerja tim khusus bentukan Kapolri. Kita tunggu dan lihat saja seberapa optimal kinerja tim khusus bentukan Kapolri dalam mengungkap fakta seputar kematian Brigadir Yosua. Karena ingat, Presiden Joko Widodo sudah berpesan, tuntaskan, jangan ada yang ditutup-tutupi. Sementara demikian, fact check untuk kali ini.